Memang disebutkan almar'u mata ala ma'asya alaih. Umumnya manusia itu akan meninggal sesuai dengan cara hidupnya. Memang kita tidak tahu pungkasan hidup kita tuh kayak apa. Tapi orang cerdas itu, orang cerdas akan selalu menduga bahwa hakikat juga itu sebenarnya, bahwa kita bisa mati sewaktu-waktu. Betul tidak? Ayo coba. Mungkin kita mati sekarang? Mungkin tidak. Lagi ngobrol mati banyak kok. Besok mungkin tidak. Setiap menit berlalu mungkin kita mati di situ. Maka dari itu hendaknya kita membiasakan dengan kebaikan-kebaikan. Supaya kalau mati sewaktu-waktu kita dalam kebaikan. Nah, membiasakan kebaikan itulah dengan ketulusan kepada Allah, maka pada akhirnya juga Allah akan beri husnul khatimah. Mati dalam keadaan dia berderma, sedekah, senang sholat, baca sholawat dan sebagainya, nanti pada akhirnya adalah meninggal dengan semacam itu. Perkataan bahwasanya semua tergantung kepada pungkasan akhir kita. Kalau memang ahli surga, biarpun bermaksiat terus, ujung-ujungnya kalau tobat masuk surga kok matinya husnul khatimah. Itu betul omongan itu. Tapi tidak boleh Anda lalu berkata, ya sudah saya maksiat dulu, nanti giliran saya mau mati, saya mau tobat. Siapa yang memberitahu kalau Anda mau mati? Belum tobat, mati duluan mau apa? Ini kan repot. Maksudnya itu gini, kita bicara tentang keagungan kuasa Allah. Semua adalah urusan Allah. Orang bisa saja bermaksiat, kemudian setelah itu dia di akhir kehidupannya Allah beri tobat, Allah beri kesadaran, lalu tobat, lalu masuk surga. Ini adalah sebetulnya seruan bagi siapapun yang bermaksiat, jangan putus asa. Segera kembali kepada Allah. Bisa jadi setelah Anda bertobat lalu Anda kembali. Ini adalah seruan pada ahli maksiat. Di sisi lain kan ada perkataan bahwasanya bisa saja orang berbuat baik, di ujungnya dia bermaksiat lalu melanggar Allah, mati su'ul khatimah. Bisa juga. Itu nasihat bagi orang yang berbuat baik agar tidak sombong, maka terus waspada. Itu bahasa nasihat, jangan sok tahu tentang kematian saya, repot. Sok tahu, ya sudah, yang penting kan saya nanti mau mati, mau tobat. Belum sempat tobat, sudah nyungsep. Jadi kalau Anda orang berbuat baik, maka jagalah kebaikan Anda sampai Anda mati. Jangan sampai tiba-tiba Anda putus, kemudian na'udzubillah, lalu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau yang selalu berbuat jelek, hei hamba Allah, ada kesempatan, selagi nyawa masih di kandung badanmu, belum sampai tenggorokan, maka Allah masih mengampunimu. Segera mohon ampun, segera berkas mohon ampun. Biarpun maksiat, ujungnya adalah tobat, diampuni oleh Allah. Cuman yang nggak boleh itu sok tahu bahwasanya dia mati dalam keadaan tobat. Siapa memberitahu? Jam kapan matinya? Ya sudah, nanti tobat kalau sudah tua saja ya nak ya. Mumpung masih muda. Kita pengen hidup masa muda kaya raya, hidup foya-foya, mati masuk surga. Entar dulu enak aja ngomong begitu. Jadi siapa yang bisa menjamin Anda mati dalam keadaan tobat? Nggak bisa. Maka menjaga iman itu penting. Biasakan dengan kebiasaan baik, sehingga kalau Anda membiasakan dengan kebiasaan baik, maka peluang husnul khotimah adalah besar sekali. Karena setiap detik yang Anda lewati bisa jadi nyawa dicabut saat itu. Sementara detik-detik Anda lewati dengan kebaikan, berarti peluang mati dengan kebaikan adalah besar bagi Anda yang membiasakan dengan kebaikan. Seperti itu maknanya. Bukan maknanya orang menjadi sok tahu tentang kematiannya. Sudah, yang penting saya berbuat baik terus, kebiasaan nanti pasti husnul khotimah. Ya enggak. Ntar dulu, bisa saja tiba-tiba maksiat, lalu kemudian mati dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Nah, pertanyaannya kadang begini, ya kok bisa orang berbuat baik terus, di akhirnya kok bisa jadi maksiat? Nah, dikatakan oleh para ulama, itu sebetulnya kebaikan di mata manusia. Di mata Allah memang tidak baik orang itu. Kenapa? Dia berbuat baik itu bukan karena Allah sepanjang hidupnya. Dia tidak ikhlas dia itu. Makanya su'ul khotimah hanya untuk mereka aja. Kalau Anda ikhlas nggak akan menemui itu semuanya. Jadi kelihatan berbuat baik, sholat, ini semuanya. Tidak tulus sehingga ujungnya jelek. Cuman kita semua nggak tahu kan, maka dari itu berusaha ikhlas dalam beramal baik. Tulus karena Allah, memperbanyak kebaikan, kalau mati husnul khotimah. Kemudian bicara tentang husnul khotimah, su'ul khotimah itu adalah begini. Kalau bicara husnul khotimah, Anda untuk memandang orang. Jangan memandang orang lain lalu mengatakan su'ul khotimah.
Orang meninggal dunia dengan mukanya gelap, hitam, kemudian dalam keadaan kesakitan waktu sakaratul maut. Jangan dikatakan, aduh kasihan banget itu su'ul khotimah. Oh tidak, karena sakaratul maut yang sakit bisa saja menghapus dosanya. Adapun hitam mukanya mungkin karena adalah jantung dan sebagainya. Nggak boleh suudon. Ilmu su'ul khotimah itu untuk diri, agar saya waspada, bukan untuk nilai orang. Ada orang, wah ini kayaknya tanda su'ul khotimah, ini tanda husnul khotimah. Husnul khotimah boleh, husnudon. Tapi mengatakan su'ul khotimah, tidak boleh. Anda tidak tahu apa yang terjadi waktu sakaratul maut. Ingat, jangan mengatakan orang su'ul khotimah. Bahkan mungkin ada seorang mabuk, kemudian pulang tabrakan. Anda tidak tahu. Setelah mabuk pulang, mungkin dia tobat, mau ngambil air wudhu, mau mandi, dan dia tobat. Lalu dia husnul khotimah kok. Jadi husnul khotimah. Anda tidak, jangan prasangka buruk kepada kematian seseorang. Selagi dia ahli iman, ahli la ilaha illallah. Kalau orang mengatakan murtad, melanggar, saya tidak percaya Nabi Muhammad, saya gini-gini mati, ya itu neraka, kafir. Seperti itu. Jadi su'ul khotimah bukan untuk nilai orang. Tapi bicara su'ul khotimah untuk kita waspada akan diri kita sendiri. Adapun husnudon tentang husnul khotimah, bisa saja. Orang kelihatannya, mohon maaf tadi dia mabuk, judi, pulang meninggal dunia, tabrakan. Nah, bisa. Mungkin sekali dia adalah, selagi dia ahli iman, tidak keluar dari keimanannya. Ya husnudon, semoga waktu pulang memang dia bertobat. Sehingga dia menyesal, pengen sholat, pengen ini lalu, tabrakan, ada sisa-sisa mabuknya dan sebagainya. Jadi menuduh, mengatakan orang lain su'ul khotimah adalah tidak sah. Anda tidak tahu, Anda tidak ngobrol sama, Anda tidak melihat seperti malaikat, wa absyiru bil jannati, atau yang dikatakan waktu dicabut nyawanya dipukuli oleh malaikat. Kalau orang ahli su'ul khotimah itu waktu mati dipukuli. Akhriju anfusakum. Keluar. Tersiksa. Tapi kalau ahli surga husnul khotimah wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ditampakkan surga. Nah, kita tidak tahu itu semuanya. Itu sudah gaib, alam gaib. Kecuali Anda mati bareng dengan dia baru tahu. Tahu itu pun tahu alam Anda, tahu masa depan Anda, bukan masa depan orang lain. Jadi ingat, su'ul khotimah tidak, bukan Anda bicarakan tentang mati jeleknya orang lain. Akan tapi bicara su'ul khotimah itu adalah untuk diri kita agar waspada, bukan untuk nilai orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.